Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang pantas kita puji dan puja dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya serta kita umatnya yang selalu setia dan konsisten mengikuti perintah Allah melalui Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga kita nanti termasuk umat daripada Nabi Muhammad SAW yang diselamatkan dan dimasukkan semua kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Sobirin beserta perangkatnya, yang kita muliakan imam masjid kita, para ustadz, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Pak? Sehat Pak? Ibu-ibu sehat? Ya, nampak dari wajahnya ceria, tetapi ada yang menerawang. Ada yang menerawang, mungkin ada beban hidup yang berat, atau bagaimana cara membayar hutang, kan begitu. Jadi dari wajah kita nampak saja gitu. Apalagi kembali Pak Ketua ya, karena nampak itu terangnya masjid kita, itu yang jelasnya. Baik Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini kajian kita rasa-rasanya mungkin kita tidak ada berbuat yang demikian, tapi baiklah kita kaji agar kita tidak termasuk yang berbuat itu, kan begitu. Kita manusia ini bawa sidang jamaah dengan Allah Ta'ala, kalau kita salah tidak begitu problem. Istighfar, taubat, selesai urusannya. Tetapi persoalannya kita sesama kita manusia ini yang selalu ditekankan, yang selalu diberikan konsep, yang selalu dirumusi oleh Rasulullah agar kita tidak berbuat salah, agar kita tidak merana dalam hidup ini, agar kita tidak keluar dari garis Islam, itu yang selalu menjadi konteks ajaran Islam itu. Sekali lagi buat sidang jamaah, hubungan kita dengan Allah barangkali tidak begitu masalah tadi. Jadi ketika kita salah kepadanya, kita istighfar, meneteskan air mata di sajadah, taubat tidak diulangi, tidak begitu masalah kan. Tapi persoalan kita sama kita,
kita dengan makhluk yang lain, masalah kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan anak dan istri kita, dengan orang tua kita, itu yang kadang-kadang menjadi berat kita untuk tidak masuk surga itu. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dasar kajian kita subuh ini Al-Quran surah Asy-Syura ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Ulaika lahum 'adzabun alim. Itu dasar kajian kita pagi ini tentang kita berbuat zalim. Itu Bapak Ibu Saudara. Innama itu dalam Al-Quran penunjukannya khusus. Di terjemahannya begini Bapak Ibu sidang jamaah. Innamas sabilu, sesungguhnya hanya kesalahan itu ada pada orang-orang yang berbuat zalim. Yazlimunan nas, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan orang-orang yang zalim itu yang melampaui batas di muka bumi ini tanpa ada kebenaran. Ulaika lahum azabun alim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Gitu. Innama, sesungguhnya hanya kesalahan itu ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia lain atau sesama manusia, dan orang yang berbuat berlebihan di muka bumi ini tanpa ada kebenaran. Kalau kita ada seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu sudah Allah pastikan dia salah karena zalim, ngambil hak orang itu. Kalau ada tetangga sebelah rumah merubah patok tanah, itu letaknya salah, sudah termasuk zalim. Itu teks Al-Qur'annya bilang begitu. Jadi kata penunjukan innama, setiap dalam Al-Qur'an itu ada kata innama, penegasannya dia menunjukkan hanya, ada penunjukan khusus pada teks Al-Qur'an itu. Jadi kesalahan-kesalahan itu dalam terjemahan tafsir itu hanya terletak kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ya, kita ini mah tanpa ada kebenaran. Jadi kalau orang merampok ke rumah kita, perbuatannya itu pasti tidak ada unsur benar di situ. Itu maksudnya. Sudah pasti salah. Gitu. Kalau ibu-ibu marah dengan bapak atau dengan suami di rumah tanpa ada alasan yang benar dibenarkan oleh syariat, itu sudah salah. Ketika perbuatan kita salah, sudah pasti ada dapat catatan keburukan atau disebut dengan Bapak Ibu dosa. Ya, dosa. Ibu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itu Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-42. Kemudian ayat itu ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Man kana indahu mazlimatun li akhihi min irdi
au min syai'in azulmun zulumatun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Apa kata Rasulullah? Barang siapa sesama muslim menzalimi saudaranya li akhihi min irdi, menzalimi harga dirinya, menzalimi hartanya, menzalimi keluarganya, menzalimi kehormatan dirinya, ya, menzalimi itu Bu, sakitnya itu di sini. Jadi kita berbuat zalim kepada orang, kadang kita tidak pikir, tetapi orang yang menerima orang yang kita zalimi itu, persoalan subuh ini terzalimi itu sakitnya di sini Pak. Di mana sakitnya Bu? Sakitnya tuh di sini gitu loh. Perbuatan seseorang yang tidak baik itu kita terima, yang tidak mengenakkan, tidak melomakkan hati kita tuh, kenaknya tuh di sini gitu. Ya Pak Amir. Jadi subuh ini berbicara zalim tadi, orang yang terzalimi itu merasa tidak enak, merasa sakitnya tuh 7 keturunan, sakitnya tuh di sini. Itu sebetulnya subuh ini kayaknya Pak. Persoalan zalim tadi di situ. Tapi kalau orang yang kita oce, yang kita upat, ya, lalu merasa dia tidak ngeh bahasa anak muda sekarang, tidak jadi masalah. Tetapi ketika ucapan kita, tatapan mata kita buruk ke tetangga, yang kena tidak nyamannya itu di sini. Jadi sakitnya mana Bu? Sakitnya itu di sini itu. Ah itu Pak Mir. Itu yang sebetulnya yang kita maksud tadi, rumit, payah untuk minta maaf. Tapi minta maaf kepada Allah mudah. Jadi kezaliman orang yang kita zalimi itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat kalau orang yang tersakiti hatinya, terzalimi oleh kita tadi, belum kita dimaafkannya, maka sampai hari kiamat persoalan kezaliman tidak selesai. Walaupun kita sudah memaaf kepada Allah, tidak ada maaf dari Allah kepada orang yang kita buat zalim tadi. Biarpun menetes air mata kita di sajadah, dalam sujud kita menangis, belum ada maaf dari orang yang dizalimi itu kepada kita karena kita berbuat salah tadi atau tersakiti hatinya, maka persoalan terzalimi sampai hari kiamat, sampai orang yang terzalimi itu memaafkan kita, baru selesai urusannya. Kalau orang itu belum memaafkan kita, ya, orang yang dizalimi itu belum memaafkan kita, maka perbuatan itu belum selesai antara dia dengan kita sampai hari kiamat, yaumal qiyamah. Dalam hadis sahih Rasulullah tadi, caranya itulah kita yang misalnya banyak ibadah hari ini di atas dunia, banyak tetangga yang tersakiti, dengan orang tua sudah bertahun-tahun tidak pernah baik, kita zalimi dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, bayarnya nanti di akhirat. Makanya kata Rasul dalam yaumal qiyamah tadi terletak situ. Bayarnya dengan apa? Amal sholat kita pindah kepada orang yang kita zalimi, pahala puasa kita pindah kepada orang yang kita zalimi, perbuatan buruknya pindah kepada kita. Itulah dalam hadis sahih lain dijelaskan, kita jangan termasuk orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti karena perbuatan kita. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kata zalim itu sudah biasa kita ucapkan Bu, ya Pak, itu dah Pak, mungkin hampir tiap hari atau dalam seminggu kata-kata zalim mungkin ada kita sebut. Zalim itu bahasa Al-Quran, arti zalim zulmun,
atau zalimun itu arti katanya gelap. Gelap arti zulmun itu gelap. Lawan kata dari gelap ya itu adil. Kata zulmun itu dalam Quran lawan katanya adil. Jadi zulmun gelap, orang yang berbuat zalim berarti orang yang berada dalam kegelapan. Apanya yang gelap? Pikirannya dan hatinya. Makanya rumusnya ketika orang merampok, ketika orang mengambil harta kita, dia zalim. Apa itu zalim? Gelap. Gelap apanya? Gelap hatinya, gelap pemikirannya dari kebenaran agama. Dalam definisi para ulama itu, ibu bapak sidang jamaah, zalim itu atau zulmun itu adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Sedangkan orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut adil dalam Al-Quran. Kita punya kedai, warung, gulo itu sekilo pasti 10 on ya boya, pasti 10 on. Nak kayo copek, letakkanlah menimbang surang-surang lu yang sudah dibungkit-bungkit gulo itu 9 on. Zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, zulmun, gelap. Itu saja ukurnya, Pak. Jadi ketika kalau ada orang membeli gulo kita ketemunya ditimbang oleh yang punya kodai misalnya 9 on, membayarnya memang kadang tidak dibayar cash oleh Allah di dunia ini, pastinya di akhirat, yaumul qiyamah tadi. Kita akan mengantarkan kekurang 1 on tadi, diambil amaliyah baik kita, dipindahkan kepada orang lain sebelum, kalau belum ada maaf dari orang yang dizalim. Itu contoh-contoh kecil kezaliman yang kita buat sekiranya ada dalam kehidupan kita. Pak Ustadz, contohnya kok kayak kodai saja. Contoh lain misalnya. Termasuk ibu-ibu ya, karena marahnya dengan suami, ya marahnya kadang-kadang tidak beralasan kali misalnya. Tidak diomongi, tidak diajak, atau ibu diam selama 3 hari 3 malam, tidak disapa suami tanpa alasan yang kurang jelas, itu bisa juga disebut dengan zalim. Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ajaran Islam itu zalim itu 3 saja, Bu. Pertama, zalim kepada Allah Sang Khalik. Yang kedua, zalim kita sesama makhluk, termasuk itu makhluk lain, binatang. Yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim itu, kita berbuat zalim itu ada 3. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan maksudnya. Yang kedua zalim kita kepada sesama makhluk, ya termasuk sesama manusia, termasuk kepada binatang. Yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri, kita sudah jelas sholat 5 waktu itu wajib, berpuasa Ramadan wajib. Tantangannya di akhirat nanti pasti neraka, hidup pasti gelisah, rezeki pasti sulit, tidak ada berkahnya bagi orang yang tidak sholat, tidak puasa. Tahu kita dengan itu, tapi kita kerjakan juga, ya. Kita tahu itu bahwa tak sholat itu berdosa besar, tantangan besarnya adalah neraka. Kita kerjakan juga, itu yang disebut dengan zalim kepada diri sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, itu yang kita katakan tadi, kita sesama manusia ini
rumit urusannya kalau kita sudah berbuat salah atau zolim sama kita manusia. Jangankan kita dengan sesama kita manusia, Bapak Ibu, ada lagi dalam hadis sahih persoalan zalim ini begitu Allah menampakkan kehakiman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, kalau tak salah saya, dijelaskan apa kata Rasulullah, diingatkannya kita, wattaqi da'watul mazlum, wattaqi da'watul mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahil hijab. Takutlah kalian, kata Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu, wattaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahil hijab. Takutlah kalian, kata Rasul, berhati-hatilah kalian, kata Rasul, terhadap orang yang kamu zalimi. Sesungguhnya orang yang dizalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada hijab, artinya doanya makbul. Nah, yang kemarin sudah cerita doa-doa juga, termasuk Ustaz Jasmani doa juga. Ada 3 orang yang doanya tanpa ada hijab oleh Allah. 1, pemimpin yang adil, itu doanya mustajab tuh, kalau pemimpinnya adil, Pak. Tapi kalau banyak sumpah serapanya rakyatnya, tunggu dulu. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga dia berbuka, itu doanya makbul. Yang ketiga, da'watul mazlum, orang yang terzalimi, doanya makbul. Maka kata Nabi, hati-hatilah kalian, kata Nabi, takutlah kalian, kata Nabi, terhadap orang yang terzalimi. Orang baik dalam hadis sahih, saya tidak begitu hafal teks hadisnya karena terlalu panjang. Hadisnya ada 2 yang sahih. Ada digambarkan dalam hadis sahih Bukhari itu, seorang wanita baik-baik. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh Ustaz, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar juga. Gara-gara mengurung kucing, ya Pak Bu, seorang wanita yang baik, lalu karena perilakunya zalim kepada seekor kucing, itu dalam hadis itu begitu ceritanya, Pak. Bisa masuk neraka karena perbuatan menzalimi, tidak, ya kucing tadi tidak dikasih makan karena mungkin marah gitu kan, karena kucing tadi mengambil sambal di tudung nasi, dibukanya tudung ke diambil, dan lalu dikurungnya kucing, kering, tak makan, tak minum, mati kucing karena dizalimi. Itu sebab zalim tadi bisa mengantarkan kita ke neraka. Pada penjelasan Rasulullah pada hadis lain, kalau kita nih misalnya duduk di masjid ini pernah berbuat zalim kepada orang kafir sekalipun, atau yang non muslim di luar Islam pun dizalimi, berdoa dia kepada Tuhan. Ini hadis agak aneh memang. Kita berbuat zalim kepada orang non muslim atau yang kafir sekalipun, itu kalau dia bermohon kepada Allah Ta'alanya kita, itu makbul, Pak. Ini apa maksud hadis ini? Apakah Allah sayang kepada mereka? Apakah Allah ridho atas perbuatan kekafiran itu? Tidak. Allah ingin menampakkan kehakimannya, bahwa Allah maha adil atas segala perbuatan itu. Allah jelas dan pasti hukumannya. Tidak peduli Allah Ta'ala orang itu non muslim atau kafir, ketika ada perbuatan zalim dari seseorang, itu tetap doanya makbul. Ini agak aneh hadis ini, Bu. Orang yang di luar Islam pun kalau kita zalimi, berdoa kepada Allah Ta'ala, itu bisa kena kita. Ibu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam hadis sahih itu, ya saya sampaikan secara garis besarnya itu Bapak Ibu, ada seorang, masih dalam hadis Bukhari, digambarkannya wanita juga. Kenapa tidak ada Bapak? Tanya ibu-ibu misalnya, kan? Kok
Kok wanita saja, Pak? Ya karena memang dalam kisah hadis sahihnya itu ya wanita, ibu-ibu gitu. Menyambung yang saya sampaikan dari misalnya Ustaz Saban kemarin, apa? Ibu-ibu itu perasa, emosional, rasionalitasnya kurang. Kalau bapak rasionalitasnya tinggi, perasaannya kurang. Kan begitu kesimpulan kaji Ustaz dalam Saban yang minggu yang lalu. Di dalam teks 2 hadis itu, wanita yang tidak baik, dalam itu bahasanya kita katakanlah wanita malam atau wanita kupu-kupu, bahasa lainnya ada pelacur kan gitu. Itu dalam teks hadis itu sahih, Pak. Karena dia berbuat baik, ada seekor anjing di suatu sumur, karena dia tidak bisa menjangkau air itu. Kalau anjing itu minum ke sumur itu pasti dia masuk. Jadi wanita yang malam, wanita kupu-kupu malam yang tidak baik itu diambilnya dengan sepatunya, lalu dikasihnya anjing yang sedang kawasan itu oleh wanita yang tidak baik tadi, lalu dikasihnya anjing tadi minum melalui sepatunya tadi sehingga anjing bisa minum. Gara-gara kebaikan itu, wanita yang tidak baik nasibnya disebut kupu-kupu malam tadi dalam hadis sahih itu, gara-gara berbuat kepada seekor anjing, wanita tersebut bisa mengantarkannya ke surga. Apa maknanya di situ? Jangankan kita berbuat baik kepada manusia, kepada binatang yang najis sekalipun, ya, anjing tadi bisa mengantarkan kita ke surga, apalagi kita berbuat baik kepada alam, kepada kita semua manusia. Itu kecil perbuat baik tadi itu, anjing yang najis tadi bisa mengantarkan kita ke surga. Sekali lagi, apalagi kalau kita berbuat baik pada sesama kita muslim. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kezalimin ini bapak ibu itu tadi sampai urusannya orang itu memaafkan. Kalau tidak memaafkan, tidak ada selesai-selesainya sampai kita bayar perbuatan buruk itu. Kita nanti di akhirat kebaikannya pindah ke kita, keburukannya keburukan kita pindah kepadanya, kebaikan kita terima. Itu bayarnya nanti di akhirat nanti. Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, apa penyebab seseorang berbuat zalim? 1, merasa paling berkuasa. Yang kedua, merasa paling banyak harta. Yang ketiga, merasa banyak pengetahuannya, merasa paling gagah, merasa paling hebat, merasa paling banyak emas dan kebun sawitnya misalnya, merasa lebih. Itu akar penyebab kita sesama manusia itu berbuat zalim kepada orang lain. Itu sebabnya. Oleh karena itu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang kadang-kadang memisahkan kita, yang merusak perkara-perkara sepele. Kita bisa bertengkar, kita bisa berpaling muka. Pas begitu di sab kedua kami bapak, ya enggak bu? Karena dia tetangga dekat, hati lamun ndak lomak ke kawan. Begitu masuk masjid, bapak pindah sabnya kemari. Gara-gara ada sikap zalim yang ndak nyaman di hati karena belum diberi maaf. Gara-gara, ini kajiannya lain sebetulnya. Gara-gara furu'iyah di dalam Islam, dalam kajian agama Islam, kita bertengkar. Gara-gara furu'iyah itu cabang-cabang dalam kajian Islam itu, antara kunut dan tidak kunut, kita bisa karena ocehan mulut kita melalui WhatsApp, melalui Facebook, bisa membuat kawan tersinggung. Gara-gara tahayatulnya, telunjuknya bergerak tak bergerak, itu pun kadang-kadang
Kita yang merasa benar, kelompok dia yang salah, yang bid'ah, kan begitu. Imam mazhab yang 4, contoh sederhana saya sampaikan kepada sidang jamaah dalam sholat. Imam Hanafi dalam melipat tangan ini, Imam Hanafi itu kalau sholat Bu, Allahu Akbar itu tangannya lipatnya di bawah pusat maksud Pak, tapi jangan ke bawah lagi, jangan ke bawah kali itu maksudnya. Imam Hanafi kalau sholat yang kadang-kadang kita bertengkar semacam yang mungkin menyebabkan zalim itu kadang-kadang Imam Hanafi begitu sholat selesai takbir itu lipat tangannya di bawah pusat Bu. Di bawah pusat, tetapi jangan ke bawah kali kan itu Pak ya, jangan ke bawah kali. Kalau Imam Hambali lipat tangannya di atas dada ini, lipat di atas, pas di atas dada, itu Imam Hambali. Imam Maliki kalau kita pernah umroh atau haji ke Mekah, Imam Maliki begitu selesai takbir langsung lurus, Allahu Akbar tadi langsung lurus. Itu mazhab Imam Maliki. Imam Syafi'i yang kita mayoritas Indonesia begitu selesai sholat lipat tangannya antara pusar dan di bawah dada. Itu yang kadang-kadang kita membuat ucapan kita, saya yang paling benar, dia yang paling bid'ah, tidak sesuai bid'ah, sehingga menyakiti perasaan sakit itu di sini. Karena dengan itu dia merasa terpinggirkan. Kalau oleh masalah-masalah furu'iyah di alam agama dalam Islam itu tidak akan selesai sampai hari kiamat, ini yang membuat kadang-kadang sesama kita merasa tidak nyaman oleh kita merasa paling benar. Siapa yang bisa menyalahkan 4 imam mazhab itu sampai sekarang? Kata bisa. Orang yang paling wara, orang yang dari usia anak-anak sudah hafal Al-Quran, hadis mereka ribuan-ribuan hadis hafal, paling zuhud, paling paham agama. Setiap menetapkan hukum hadis itu 3 hari 3 malam sholat tahajudnya. Bahasa Arabnya enggak dapat bilang Pak. Ya, ilmu kebatin pandangan ghaibnya jelas sangat. Lalu itu yang kita mau salahkan ketika kawan kita bisa sholatnya di bawah pusat. Cobalah salahkan Imam Hambali, kan tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk tidak berpikir zalim, tidak berpikir gelap maksudnya, dan tidak berpikir atau mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman didengar oleh orang lain terhadap perilaku dan sikap kita di dalam kehidupan ini. Terakhir Ibu, sebuah kisah nyata sebagai penutup tentang kisah kezaliman itu dari riwayat Imam Azhabi, dikisahkan dari semasa para tabi'in. Tabi'in itu generasi semasa sahabat nih. Kalau sahabat itu namanya ketemu dengan Nabi atau semasa dengan Nabi, itu disebut dengan sahabat Nabi. Kalau para tabi'in ini generasi kedua, dia bertemu dengan para sahabat Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi, itu disebut dengan tabi'in. Jadi kisah ini nyata dalam riwayat Imam Azhabi. Para tabi'in, salah seorang tabi'in menceritakan, mungkin mudah-mudahan tidak ada itu di tengah kehidupan kita, karena sekali lagi Bapak Ibu, rumit tentang kezalimi ketika orang tersakitinya itu di sini susah untuk memperbaikinya. Karena Nabi mengatakan kepada kita, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan. Diriwayatkan kisah nyata itu para masa tabi'in, ada seseorang tabi'in ini, dia sehari-hari bekerja nelayan, dapat ikan pulang dibawa ke rumah. Begitu di tengah jalan Bapak Ibu, nelayan ini bertemu seseorang yang karakternya buruk, perampok lah begitu. Lalu dirampoknya ikan ini, bawa sini ikan itu.
Kata nelayan itu tidak bisa. Akhirnya dipaksanya ditariknya ikan itu. Ini kisah ini tentu sekian abad yang lalu kisahnya. Diambillah oleh perampok tadi, dibawanya pulang ikan itu. Sampai di rumah, dibersihkan ikan itu. Ada seekor ikan menggigit ibu jarinya. Perampok tadi dibawa ke rumah itu dimakan ikannya sama keluarganya. Mudah-mudahan tidak ada kisah itu dalam kehidupan kita. Digigit tangannya, iya sakitnya biasa. Dia menusuk-nusuk. Tengah malam mendenyut-denyut. Ibu jari yang digigit ikan tadi. Akhirnya bengkak. 2 hari 3 hari itu dibawanya ke tabib. Bahasa Arabnya tabib atau dokter. Diperiksa. Kata dokter, ini tanganmu harus diamputasi, dipotong. Baik, tabib silahkan dipotong. Potonglah ibu jari. Akhirnya penyakit itu terus rupanya bisanya seolah-olah naik. Akhirnya pegangan tangannya dipotong lagi oleh dokter. Tidak juga sembuh, datang lagi ke tabib. Ini tidak bisa juga tanganmu itu untuk disembuhkan, kata tabib. Akhirnya dipotonglah sampai ke siku tangan, sampai ke bahu nih, Pak. Tabib ini heran pada seorang yang katakanlah preman itu. Dia bertanya, apakah kamu pernah menyakiti seseorang? Pernah ya tabib? Coba ingat. Saya pernah mengambil ikan dari seorang nelayan. Awalnya tadi digigitnya, sakitnya biasa-biasa, akhirnya membengkak, infeksi. Padahal ikan itu Bapak sedang jamaah tidak termasuk makhluk yang berbisa. Iya Pak ya? Betul Bu, Pak. Ikan kan tidak, walaupun ikan baung, ikan apalah, ikan lele, kalau kita dia tidak disebut berbisa. Kalau berbisa, ikan haram dimakan. Jadi ikan yang menusuk ibu jari tadi bengkak, akhirnya naik sampai ke bahu dipotong. Di tabib ini saya tidak bisa mengobati Anda lagi. Kalau Anda pernah katanya tadi menzalimi seseorang, rupanya dia sekian hari yang lalu atau bulan yang lalu menzalimi seseorang, memaksa ikan tadi diambilnya. Anda harus cari orang itu agar engkau minta maaf kepada nelayan itu atas perbuatanmu itu. Sampai dipotong ke bahu ini, baru karena bertemu dia dengan si nelayan tadi, bertemu. Nah, dalam riwayat bertemu. Jadi seorang pria yang preman tadi, akhirnya dia menangis-nangis, meminta maaf kepada nelayan yang telah dirampok, dipaksa ikannya tadi. Dia menangis, meminta maaf. Lalu si nelayan tadi yang sudah dizolimi ikannya diambil. Memang saya berdoa kepada Allah, katanya, semenjak engkau mengambil ikan saya itu, saya langsung sujud beribadah kepada Allah. Doanya begini, ya Allah, ambillah apa yang ada pada dirinya orang yang telah menzalimi saya. Itu cuma doanya, Pak. Ya Allah, ambillah apa yang ada pada dirinya. Karena sekali lagi sakitnya itu di sini tadi, mungkin si nelayan sejak begitu peristiwa dia mengambil masa ikan tadi karena bengkak supaya dipotong, semenjak itu dia berdoa. Maka ketika bertemu tadi ada maaf daripada si nelayan tadi, maka semenjak itu rasa sakit itu hilang karena sudah dimaafkan, meskipun tangan dalam riwayat itu sudah terpotong sampai ke bahu, karena tabib tadi sudah mengaku ternyata kezaliman luar biasa. Akibat kalau kita, Bapak sedang jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada maaf dari orang yang dizalimi, celaka kita hidup, atau urusannya sampai yaumal kiamah nanti. Kalau tidak bisa kita balas, sekali lagi amal baik-baik ibadah kita kembali berpindah kepadanya. Inilah akibat perbuatan zalim. Sekiranya Bapak Ibu sedang jamaah
kita berbuat demikian. Mari sama-sama kita renungi, termasuk diri saya, termasuk Bapak Ibu jamaah di masjid ini, kita terhindar daripada perbuatan zalim yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan, bukankah kita Ibu Bapak sidang jamaah selalu berdoa dalam sholat, mungkin sendiri atau begitu selesai sholat sunat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Doa Nabi siapa, Bu? Pak? Doa Nabi siapa? Nabi Adam. Karena berbuat jahat tidak sesuai perintah Allah, digodanya Nabi Adam. Jangan kau dekati buah khuldi ini, kata Allah kepada Adam. Dilakukan juga karena bujuk rayu setan, tercampak Nabi Adam dan Hawa ke bumi, muncullah doa itu tadi. Nabi Adam itu dalam sejarahnya sekali itu saja berbuat salah, tobat istighfarnya, minta ampunnya kepada Allah selama 40 tahun. Sekali saja berbuat salah, istighfar dan tobat Nabi Adam dan Hawa tercampak ke bumi, selama 40 tahun minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang banyak salah dan dosa ini kepada Allah, kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita, kepada pemilik kita? Maka itulah yang kita wiridkan selalu di dalam doa selesai kita sholat. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni, warhamna, jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Itu yang kita mohonkan, penghapus, mengurangi dosa-dosa sekiranya kita ada zalim di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak sidang jamaah bermanfaat. Sudah bunyi, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.